Big Brother Novel Part 52. Di belakang Gunung Xiaoqiong. Di samping beberapa pohon tua yang hampir layu seluruhnya, Li Changshu mengerutkan kening dan mendesah. Dia mengangkat tangannya dan menepuk batang pohon tua. Terima kasih atas kerja kerasmu. Hembusan angin bertiup, dan dahan beberapa pohon tua bergoyang lembut, seolah berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bahkan, mereka mungkin gemetar. Tidak ada jalan lain. Agar lebih banyak patung kertas berpartisipasi dalam pertempuran yang sebenarnya, Li Changshu berulang kali datang untuk mengambil getah pohon selama 6 bulan terakhir. Dia juga terus menggunakan berbagai metode untuk memulihkan vitalitas mereka. Lagi dan lagi, pohon roh tua yang bisa hidup selama puluhan ribu tahun dan memiliki harapan untuk melahirkan roh kayu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jaga mereka baik-baik. Li Changshu menghela nafas dan merasa sedikit bersalah. Dia melihat ke dahan pohon yang telah ditanam tidak jauh dan bergumam di dalam hatinya. Jika kamu tidak bisa, aku akan memperlakukan anak-anakmu dengan baik. Embusan angin bertiup, dan pohon-pohon tua sedikit bergetar lagi. Mungkin begini rasanya disentuh. Aku tidak bercanda. Li Changshu mengetuk ujung jari kakinya dan melayang pergi bersama angin seperti pohon willow. Dia melayang di dekat danau dan berdiri di puncak pohon besar di hutan. Dia menutup matanya dan fokus. Rambutnya yang panjang, yang diikat sederhana, berkibar tertiup angin, dan ujung jubahnya sedikit bergoyang dengan puncak pohon. Saat dia diam, dia seringan bulu angsa. Saat dia bergerak, awan akan runtuh dan bumi akan retak. Untuk dapat mencapai efek seperti itu tanpa menggunakan kemampuan mistis atau mantra dharma juga merupakan ranah yang hanya dapat dicapai ketika ki seseorang telah dipelihara ke tingkat yang tinggi. Dalam 6 bulan terakhir, berkat upaya pohon-pohon tua, tahap pertama dari rencana persiapan hampir selesai. Untungnya, orang-orang yang diam-diam mendambakan gerbang Duxian memberinya waktu untuk bersiap. Kalau tidak, jika pertempuran benar-benar terjadi, dia tidak akan bisa berbuat banyak. Dalam 6 bulan terakhir, formasi susunan asli dan baru di Gunung Xiaoqiong belum diperbarui. Namun, formasi susunan ini telah sepenuhnya bergabung menjadi satu. Pola kuno tampaknya telah tumbuh di berbagai bagian hutan. Mereka menyatu dengan gunung, rerumputan, dan pepohonan, dan tidak lagi memberi orang rasa takut. Arai yang menjebak dan arai yang membingungkan adalah untuk memblokir musuh, sedangkan arai pembunuh secara alami untuk membunuh musuh. Jika itu bisa membuat orang merasa bahaya terlebih dahulu dan tidak berani masuk, maka itu pasti bukan susunan pembunuhan yang luar biasa. Susunan besar di bawah Gunung Xiaoqiong, serta ide-ide yang bisa dia kemukakan, semuanya dalam kondisi terbaik saat ini. Karena fakta bahwa dia telah memperoleh harta karun Dharma tingkat tinggi, buku rahasia pembatasan, teknik patung kertas telah sedikit disempurnakan. Itu telah mencapai persyaratan minimum Li Changshu, tidak perlu baginya untuk sepenuhnya memikirkannya. Masih ada jalan panjang sebelum kemampuan ilahi ini dapat sepenuhnya berubah menjadi teknik cloning. Pada saat itu, tidak apa-apa asalkan bisa digunakan. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki emosi. Mereka bisa menyebarkan racun, menyemburkan api, melafalkan kitab suci, dan secara tidak langsung mengendalikan mereka. Mereka adalah kemampuan ilahi yang dapat digunakan sepanjang hari. Tentu saja, ada juga beberapa aspek yang tidak memuaskan. Ini adalah poison Asura Hand yang dia dapatkan dari Elder Wan Lingyun. Karena dia hanya mengolahnya untuk waktu yang singkat, dia hanya berada di level dasar, kemampuan mistik itu bisa dibilang telah mengubah teknik menebar racun menjadi kemampuan mistik. Ini memungkinkan dia untuk menyebarkan racun dengan lebih efisien dan lebih percaya diri dalam serangannya. Li Changshu membuka matanya dan melihat ke danau, tuan dan adik perempuannya sedang mempelajari teknik melarikan diri. Karena desakan Li Changshu, tuannya tidak bisa menolaknya. Setengah tahun yang lalu, dia mulai mengolah teknik. Adik perempuan juniornya telah melakukan kontak dengan teknik pelarian 5 elemen sebelumnya. Pada saat itu, dia juga secara tegas diperintahkan oleh Li Changshu untuk berkultivasi lebih cepat. Dia juga mempelajari teknik water escape. Karena itu, kadang-kadang, dia melihat sosok anggun dengan pakaian berkibar dan rambut hitam. Dia akan muncul dari permukaan danau dan daratan, memunculkan tetesan air. Itu adalah pemandangan yang menyenangkan. Namun, ini terlalu lambat. Li Changshu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Dia telah dengan jelas mengajarkan Linge semua trik untuk menggunakan teknik water escape dengan cepat, namun, Linge masih sangat tertarik dengan penampilan dan keluar. Dia sangat memperhatikan kecantikan secara keseluruhan.
Gadis kecil yang sombong ini, mengapa Anda tidak mendapatkan 2 mutiara di sekitar Anda dan memberi diri Anda efek cahaya lembut? Li Changshu tidak bisa berkata apa-apa tentang itu, lagi pula, adik perempuannya telah mencapai usia di mana dia suka menjadi cantik. Apalagi dia terlahir cantik, apakah orang-orang itu masih tidak akan menyerang? Li Changshu bergumam pada dirinya sendiri dan menutup matanya untuk merasakannya lagi. Langit cerah dan udaranya jauh, lebih dari 10 bulan telah berlalu sejak Jiwu dan kedua tetua kembali dengan luka-luka. Sekte itu tampaknya telah tenang kembali. Masalah serangan itu tampaknya dibiarkan tidak menentu. Li Changshu telah bertanya kepada Jiwu tentang masalah tindak lanjut, tetapi Jiwu hanya tidak jelas, seharusnya karena penyelidikan lanjutan tidak berhasil menemukan apapun. Para ahli dari 3 sekte Dao bukanlah orang bodoh. Metode tingkat rendah menggunakan orang lain untuk membunuh seseorang sangat jelas. Namun, tidak ada cara untuk mengetahui siapa yang diam-diam meminjam pisau itu. Dan celah di antara mereka secara bertahap terbentuk dari kecurigaan dan kecurigaan, itulah kecemerlangan orang yang membuat rencana di belakang layar. Li Changshu telah memikirkan tentang metode kontrol yang digunakan oleh orang yang membuat rencana di belakang layar. Mengontrol boneka. Menyebabkan jiwa esensi boneka langsung mengering. Kemampuan mistik apa itu? Itu harus dianggap sebagai teknik jahat. Ada terlalu banyak ahli di dunia primordial, jumlah mereka tak terhitung jumlahnya di tempat terbuka, belum lagi orang-orang jahat yang bersembunyi di kegelapan. Dia perlahan-lahan menyebarkan indera abadi. Persiapan tahap kedua akan dimulai hari ini. Dia sedang menunggu token giok komunikasi Penatua Wan Lingyun. Mereka berdua akan mengambil tindakan bersama, setelah tinggal di ruang bawah tanah rahasia selama 3 hari dan memikirkan tentang berbagai kemungkinan situasi yang mungkin terjadi di masa depan. Li Changshu segera bergegas ke Pil Tripod Peak dan bertemu dengan Penatua Wan Lingyun. Metode yang dia gunakan untuk meyakinkan tetua Wan Lingyun sebenarnya sangat sederhana. Setelah serangkaian mimpi, sumpah, sensasi, tebakan, dan deduksi, sesepuh dengan cepat mempercayai Li Changshu. Dia juga merasa mungkin ada musuh kuat yang menyerang gerbang Duxian. Sejak Dewa Bulan muncul dalam mimpinya, Li Changshu menyadari bahwa alasan muncul dalam mimpinya sangat berguna. Tidak jarang para pembudidaya Ki Refinement memiliki koneksi dengan Dao. Namun, dia muncul dalam mimpinya, itu hanya sedikit lebih sering, di bawah saran Li Changshu. Tetua Wan Lingyun juga menggunakan namanya sendiri untuk mengingatkan pemimpin sekte dan tetua lainnya. Jika dia menggunakan nama Li Changshu, pentingnya sekte itu pasti akan sangat berkurang. Namun, efek pengingat itu bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh Li Changshu. Dia telah mencoba yang terbaik untuk melakukan apa yang dia bisa. Elder, kenapa kamu belum pindah? Sudah waktunya untuk berangkat. Li Changshu bergumam pada dirinya sendiri, merasa sedikit bingung. Indera abadinya telah menyelidiki Pil Tripod Peak. Mengingat bahwa dia tidak melakukan banyak hal dalam 6 bulan terakhir, dia tidak melakukan banyak hal. Sebagian besar waktu, dia memurnikan racun dan mengutak-atik patung kertas di ruang pil yang disegel. Tujuan memurnikan racun kali ini murni untuk mengejar kekuatan dan kuantitas pil beracun. Li Changshu telah memurnikan semua ramuan beracun yang dibelinya di kota Linhai, dikumpulkan di benua utara, dan diperoleh dari Wan Lingyun menjadi pil beracun. Kemudian, dia secara khusus mengolah pil beracun dan mengubahnya menjadi bubuk beracun yang tidak berwarna dan tidak berbau. Selain itu, artefak Dharma pemicu racun yang mirip dengan pedang panjang tidak memiliki persyaratan harta yang tinggi. Sulit untuk memikirkannya. Li Changshu juga meluangkan waktu untuk membuatnya banyak. Dia telah memberikan beberapa kepada patung kertas surga. Selama periode waktu ini, Li Changshu telah menemukan manfaat besar dari patung kertas. Itu adalah perangkat penyimpanan daya abadi. Dia bisa menyuntikkan kekuatan abadi ke dalam patung kertas atau mengekstraknya secara langsung. Jika dia bertarung dengan orang lain di masa depan dan kekuatan abadinya habis, dia bisa membuang beberapa patung kertas untuk mengekstraksi kekuatan abadi. Itu benar-benar harta abadi dari dunia primordial. Kekuatan abadi dari tubuh utamanya dapat dipulihkan kapan saja. Dia hanya perlu menggunakan waktu antara memurnikan pil beracun untuk mengisi 12 patung kertas satu persatu. Sebenarnya, memikirkannya dengan hati-hati, penggunaan itu sangat tidak berguna. Bagaimana dia bisa menghabiskan kekuatan abadinya? Dia tidak mengolah teknik melarikan diri selama bertahun-tahun tanpa hasil. Akhir dari tahap pertama persiapan pertempuran adalah penyelesaian patung kertas. Sebelumnya,
dia telah meminta tuannya untuk mempertaruhkan nyawanya, dan pergi keluar. Dia telah menempatkan 7 patung kertas di jurang tersembunyi dan meridian roh di luar formasi susunan pelindung gunung. Setiap patung kertas memiliki banyak patung kertas asli dan cukup banyak pil beracun. Ide Li Changshu sangat sederhana, jika musuh menyerang formasi susunan pelindung gunung, dia akan mengontrol 7 patung kertas dari jauh dan mengelilinginya dari belakang. Dia akan menggunakan pil beracun untuk menang secara mengejutkan dan secara efektif membunuh musuh. Selain itu, tuannya dan Linge masing-masing membawa patung kertas untuk melindungi mereka kapan saja. Jiu Wu dan Bibi Master Jiu Si telah pergi ke Pil Tripod Peak untuk memberikan penghormatan kepada Penatua Wan Lingyun. Tetua Wan Lingyun juga mengikuti instruksinya dan menyerahkan kantong brokat yang berisi teknik menangis kepada Jiu Wu. Dia juga menggunakan kata-kata yang sangat ketat untuk membuat Jiu Wu membuka kantong brokat hanya ketika sekte itu dalam bahaya. Pada tahap kedua persiapan, Li Changshu harus membuat pengaturan dengan Penatua Wan Lingyun, itu di sini. Indera abadi Li Changshu menangkap aliran cahaya yang muncul di Pil Tripod Peak. Dia tidak menyangka Penatua Wan Lingyun bergegas ke Gunung Xiaoqiong. Dia melihat ke bawah pada inkarnasi patung kertasnya. Aku seharusnya tidak diekspos, kan? Selama Penatua Wan Lingyun tidak menyentuh tubuh ini secara pribadi, lupakan. Saya akan berinisiatif untuk menjelaskan kepada Tetua Wan Lingyun nanti bahwa saya adalah avatar yang dibuat dari guntingan kertas pembentuk manusia. Semakin murni seseorang, semakin dia tidak bisa menipu mereka. Sebelum Penatua Wan Lingyun bisa terbang ke bawah, Li Changshu sudah terbang ke langit di atas awan. Pada saat yang sama, bagian utama dari patung kertas di ruang rahasia bawah tanah mendongak. Perhatiannya tertuju pada patung kertas. Meskipun dia telah berlatih untuk melakukan banyak tugas selama 100 tahun, dia tidak dapat menjamin bahwa dia tidak akan mengungkapkan ekspresi linglung. Pengingat Tetua Wan Lingyun kepada sekte seharusnya efektif. Memang ada lebih banyak penjaga di gerbang gunung dari biasanya. Li Changshu menunduk dan mengikuti di belakang Penatua Wan Lingyun. Orang-orang abadi yang bertugas menjaga gerbang gunung membungkuk pada saat yang sama dan berkata, "Penatua, Anda akan keluar." Ya, Penatua Wan Lingyun mencibir. Ekspresi para dewa menjadi tegang. Mereka menundukkan kepala dan menggunakan artefak dharma mereka untuk membuka batasan formasi susunan di gerbang gunung. Mereka dengan hormat mengirim sesepuh untuk berpatroli. Adapun apa yang Penatua Du akan lakukan atau apa yang akan dia lakukan, mereka tidak berani bertanya. Setelah meninggalkan formasi susunan pelindung gunung, Li Changshu merasakan 7 patung kertas yang telah dia tempatkan sebelumnya. Wan Lingyun menoleh untuk melihat Li Changshu. Senyum lembut muncul di wajahnya yang kurus. Dia berkata dengan suara rendah, "Di mana kita akan berpatroli dulu? Ayo pergi ke timur dulu, tetua." Li Changshu tersenyum dan berkata, "Kita harus menyembunyikan aura kita." Penatua, dapatkah Anda mengungkapkan aura dari dewa yang sempurna? Ya, itu sederhana. Penatua Wan Lingyun mengetuk tongkat tembaga di tangannya, dan auranya berubah. Dia mengendarai awan dan terbang ke arah timur. Li Changshu terus mengamati pegunungan dan sungai di sekitarnya sambil merenung dengan tenang. Segera, awan putih terbang sejauh 500 km dari gerbang abadi. Secara bertahap melambat dan mulai mencari sesuatu dengan hati-hati, Penatua Wan Lingyun tiba-tiba bertanya, "Lihatlah lembah di sana, itu cukup rahasia. Mungkinkah ada musuh yang kuat bersembunyi di sana?" Lebih tua, Li Changshu menyerahkan liontin di tangannya kepada Penatua Wan Lingyun. "Ini adalah gadget yang saya sempurnakan ketika saya tidak melakukan apa-apa. Ini disebut batu penginderaan. Satu-satunya efek adalah memantau apakah indera abadi dan indera spiritual seseorang ada pada kita. Seperti yang Anda lihat, batu penginderaan berwarna hijau muda. Ini adalah hasil dari sense spiritual saya dan sense immortal Anda yang menyelidiki di luar. Jika warnanya semakin dalam, itu berarti indera abadi dan indera spiritual orang lain sedang menatap kita." Oh. Penatua segera menganggapnya menarik. Dia memegang batu penginderaan dan mengukurnya. Segera, dia tidak bisa menahan tawa. Ini sebenarnya sari bunga dari bunga berwarna yang berubah warna saat bertemu dengan indera spiritual. Aku benar-benar tidak bisa menyembunyikannya dari matamu yang tajam, tetua. Li Changshu tersenyum dan berkata, "Menyempurnakan artefak tidak semua tentang batasan, tua. Anda sering mengajari saya untuk belajar dan menggunakannya secara fleksibel. Bukankah aku menggunakannya sekarang?" Wan Lingyun segera mengelus janggutnya dan tersenyum. Keduanya berpatroli ke timur sebentar sebelum berbelok ke utara. Mereka keluar kali ini karena Li Changshu ingin menyelidiki medan di luar.
Jika musuh yang kuat menyergap gerbang Duxian, mereka pasti tidak akan bisa menyombongkan diri dari langit. Sebaliknya, mereka akan menggunakan medan untuk mendekati gerbang Duxian terlebih dahulu, apalagi, sangat mungkin pihak lain akan membuat pengaturan terlebih dahulu. Mereka akan mengumpulkan sejumlah besar boneka pada jarak tertentu dari gerbang Duxian dan menyerang. Persiapan tahap kedua adalah melanjutkan jalur, jika aku pihak lain, dan mencari kemungkinan tempat persembunyian pihak lain. Jika mereka bisa melancarkan serangan mendadak lebih awal, peluang mereka untuk menang secara alami akan lebih tinggi. Setelah memeriksa timur, mereka akan memeriksa utara. Setelah memeriksa utara, mereka akan memeriksa barat. Tubuh utama Li Changshu dengan cepat masuk ke ruang bawah tanah rahasia Gunung Xiaoqiong. Dia menggambar medan dalam radius ribuan kilometer secara detail. Ketika mereka berdua berbelok ke barat daya, kedua batu penginderaan berubah warna pada saat bersamaan. Warnanya langsung menjadi gelap. Changshu, lihat, Penatua, anggap saja kamu tidak menemukan apa-apa. Li Changshu segera mengirimkan transmisi suara. Tetua Wan Lingyun, yang suka tanpa ekspresi, juga memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Keduanya melanjutkan jalur penerbangan sebelumnya dan mengendarai awan untuk menyelidiki. Li Changshu dan Penatua Wan Lingyun menemukan sesuatu yang tidak biasa hampir bersamaan di hutan lebat di lereng bukit yang menghadap matahari. Ada gumpalan fluktuasi aura. Penatua Wan Lingyun mengirim transmisi suara. Seperti yang diharapkan, seseorang memata-matai gerbang Duxian. Changshu, kembali dulu. Aku akan pergi menemui mereka. Penatua, tidak baik memperingatkan musuh. Menilai dari jarak persembunyian pihak lain, mereka tidak siap untuk menyerang, kata Li Changshu. Ayo kembali ke sekte setelah berpatroli dulu. Kemudian, kita akan keluar diam-diam dan membuat mereka lengah, dengan begitu, kita bisa berhasil. Benar, Changshu masuk akal. Penatua Wan Lingyun memandang Li Changshu dan mengungkapkan senyum dingin khasnya. Meskipun aku jauh lebih tua darimu, aku tidak sebaik kamu dalam membuat rencana. Li Changshu tersenyum pahit dan berkata, Penatua, saya hanya sedikit pintar, prestasimu dalam dao alkimia belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah gerbang Duxian. Wan Lingyun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia menghela nafas. Sayangnya, tuanku tidak melihatnya. Changshu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ayo, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, kedua sosok yang tertutup racun itu berangsur-angsur menjauh dari lereng bukit. Mereka tampaknya tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Setelah mereka pergi sekitar 500 km, masih ada dua indera abadi yang terkunci pada mereka. Perasaan abadi hanya menghilang ketika mereka berada di dekat sekte. Li Changshu mengirim transmisi suara. Penatua, mungkin setidaknya ada dua dewa surga di sana. Haruskah kita mencari bantuan? Tidak apa-apa. Tidak masalah jika ada dua lagi. Tetua Wan Lingyun berkata dengan tenang, Changshu, buat saja sebuah rencana. Aku akan melakukan pertempuran. Penatua, apakah Anda lupa? Saya adalah patung kertas yang dibentuk oleh kemampuan mistik pembentuk kertas pembentuk manusia Anda. Saya ingin menyaksikan kejayaan Anda dalam membunuh musuh nanti. Penatua Wan Lingyun tersenyum dan mengangguk. Setelah mereka berdua memasuki sekte, mereka saling memandang. Semuanya diam. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dua gumpalan asap hijau melayang keluar dari gerbang gunung dan diam-diam bersembunyi di bawah tanah. Orang-orang abadi yang menjaga gerbang sedang diawasi oleh dua diaken dari Hundred Mortal Hall. Tak satu pun dari mereka berani mengeluarkan suara atau bergerak. Menurut Li Changshu, ada beberapa situasi yang harus dia waspadai. Li Changshu sangat senang, untungnya. Dia datang bersama Penatua Wan Lingyun. Jika dia terlalu lambat dan tidak bisa menahannya, lelaki tua itu akan benar-benar bergegas maju dan melawan sekelompok pria kekar secara langsung. Tempat itu berjarak 2.500 km dari gerbang Duxian. Itu setara dengan perbatasan, wilayah nominal, gerbang Duxian. Menurut aturan benua timur, sumber daya dan meridian roh dalam jarak 1.000 km dari gerbang Duxian adalah milik gerbang Duxian. Pada jarak yang halus itu, pihak lain telah dengan sengaja mengatur susunan penyembunyian dan penyembunyian yang begitu cemerlang dalam posisi yang tidak dapat dideteksi oleh gerbang Duxian. Perilaku orang-orang di dalamnya sudah sangat bermasalah. Namun, sepertinya terlalu mendominasi untuk naik dan menyebarkan abunya hanya karena itu.
Namun, ketika Penatua Wan Lingyun mengeluarkan harta dharma yang terlihat seperti ikan kembar Taiji Yin Yang, dia menarik avatar patung kertas Li Changshu dan diam-diam memasuki formasi susunan di bawah tanah, jika bukan karena fakta bahwa Li Changshu dengan cepat bereaksi untuk kedua kalinya dan menahan racun abadi yang berada di tahap akhir dari alam surga abadi, Wan Lingyun pasti sudah bergegas keluar dan meraung, "Makhluk jahat, kamu mencari kematian." Tidak ada alasan lain. Aura iblis di dalam melonjak dan karma negatif berkumpul. Ada puluhan setan dalam formasi arai. Tingkat kultivasi mereka berkisar dari alam abadi yang disempurnakan hingga alam surga abadi. Selain itu, ada lebih dari 100 angka. Kebanyakan dari mereka berada di alam abadi yang disempurnakan, dan ada lebih dari 10 dewa langit. Penatua Wan Lingyun menoleh dan menatap Li Changshu. Saat dia hendak mengirim transmisi suara, Li Changshu memberi isyarat agar dia tetap diam. Dia mengeluarkan 2 liontin batu giok dan menyerahkan satu kepada Penatua Wan Lingyun. Itu adalah hard jade dari seri gadget. Keduanya bisa berkomunikasi satu sama lain melalui liontin giok. Tidak ada kekuatan abadi, kekuatan dharma, energi primordial, atau fluktuasi udara. Itu sangat tersembunyi, kerugiannya adalah mereka tidak bisa terlalu jauh satu sama lain. Li Changshu mengirimkan transmisi suara di dalam hatinya. "Elder, kamu bisa memikirkan apa yang ingin kamu katakan di dalam hatimu. Aku bisa mendengarmu." "Ah, Changshu, kenapa kamu menghalangi jalanku?" Tetua Wan Lingyun menggertakkan giginya dan berpikir dalam hati, "Tunggu aku untuk menghancurkan iblis-iblis besar ini dan bunuh bajingan ini yang bersekongkol dengan iblis jahat." "Penatua, jangan cemas, jangan cemas. Tenang, impulsif adalah penghalang iblis." Li Changshu buru-buru berkata, "Penatua, dapatkah Anda memberitahu saya bagaimana Anda berencana untuk menghancurkan iblis-iblis besar ini?" "Teknik dan pil beracun, tentu saja. Langsung mengisi daya. Dalam hal serangan diam-diam, pertama-tama kita harus melancarkan serangan dan langsung mengalahkan satu atau dua ahli mereka." Tetua Wan Lingyun mungkin merasa bahwa pihak lain belum menemukannya, jadi dia menenangkan diri dan mengingatkan Li Changshu. "Dalam situasi seperti ini, Changshu, kamu tidak boleh impulsif di masa depan. Kamu pasti akan berada dalam bahaya jika dikepung. Tapi aku tidak takut. Semakin dekat mereka dengan saya, semakin efektif pil beracun dan teknik beracun itu." Li Changshu berkata dalam benaknya, "Tetapi pikirkanlah, tetua. Jika Anda terluka di sini, apa yang akan Anda lakukan?" "Alasan pertama adalah pihak lain memiliki keunggulan dalam jumlah, kami hanya merasakan secara kasar wilayah pihak lain. Jika ada dewa emas yang bersembunyi di sini dan dengan sengaja menjebak kita ke dalam perangkap, itu akan menjadi alasan kedua." Penatua Wan Lingyun mengerutkan kening. Wajah tua tegas mengungkapkan ekspresi bijaksana. Apa yang dikatakan Changshu masuk akal, Li Changshu terus menggodanya. "Elder, Anda pasti akan melepaskan kekuatan ilahi Anda nanti. Dengan kemampuan mistis yang Anda ajarkan kepada saya dan pil beracun yang telah Anda kumpulkan selama puluhan ribu tahun, tidak akan menjadi masalah bagi Anda untuk membunuh musuh-musuh ini di sini. Namun, jika mereka melihat bahwa situasinya tidak benar dan melarikan diri ke segala arah, bukankah itu akan meninggalkan bahaya tersembunyi bagi sekte tersebut?" "Itu alasan ketiga." "Itu benar." Penatua Wan Lingyun setuju. Li Changshu melanjutkan, "Aku mengamati tempat ini. Meskipun ada banyak dewa langit, ada manusia, setan, dan roh. Tetua, lihat pembagian kursi mereka. Manusia, iblis, dan roh bercampur menjadi satu, tetapi tidak ada komunikasi di antara mereka. Dalam keadaan normal, bukankah seharusnya manusia lebih dekat satu sama lain dan setan lebih dekat satu sama lain?" "Penatua, lihat lagi. Kedua iblis yang diselimuti bulu biru memiliki aura yang mirip dan bercampur menjadi satu. Mereka seharusnya bersama sepanjang tahun. Mereka adalah saudara laki-laki atau suami istri, tentu saja. Mereka mungkin juga tapi mereka terpisah 1000 kaki. Silakan periksa dengan hati-hati. Pasti ada sesuatu yang tidak biasa tentang itu. Kemungkinan besar pikiran manusia, iblis, dan roh ini telah diambil oleh seseorang. Sama seperti para pembudidaya Ki Refinemen yang menyerang Jiu Wu dan yang lainnya di luar sekte Istana Emas, mereka hanyalah boneka." Ini yang keempat, Penatua Wan Lingyun menyipitkan matanya dan mengangguk perlahan. Dia merasa sedikit malu, lelaki tua itu berpikir, untungnya, Changshu ikut denganku. Kalau tidak, saya khawatir saya akan membuat kesalahan besar. Li Changshu tersenyum di dalam hatinya dan berkata, "Elder, kamu terobsesi dengan dao alkimia dan memiliki kebenaran di hatimu. Anda bukan orang jahat untuk memulai.
Itu normal bagi Anda untuk tidak berpikir ke arah itu. Saya hanya memikirkan hal-hal ini sebelumnya dan khawatir situasi seperti itu akan terjadi. Saya tidak berharap itu benar-benar terjadi. Ah, Changshu, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Li Changshu diam-diam menghela nafas lega, dia akhirnya meyakinkannya. Li Changshu bertanya di dalam hatinya, Elder, apakah Anda telah memurnikan agen yang melumpuhkan atau pil beracun dengan efek pengobatan ringan yang tidak mudah dideteksi oleh orang lain? Tentu saja. Kenapa aku harus menggunakan ini? Mata tua tetua Wan Lingyun dipenuhi dengan kebingungan. Tidak bisakah aku menggunakan racun terkuat? Jika saya menyebarkan kabut beracun di tempat ini, musuh-musuh ini pasti akan segera bereaksi dan melarikan diri ke segala arah. Misalnya, jika seekor kelinci dilempar ke tutup pil furnace, ia pasti akan melompat keluar. Tapi kalau tutup tungku pelan-pelan memanas dan membuat kelinci pingsan duluan, maka akan matang tanpa dia sadari. Mata penatua Wan Lingyun berbinar, dia memberi Li Changshu senyum dingin khasnya dan berpikir dalam hati, itu benar. Penatua mengeluarkan 7 atau 8 botol porselen dari cincinnya dan berkata dengan suara rendah, item ini dapat memabukkan jiwa esensi surga abadi dan mematikan tubuh dao mereka, itu disebut Bewitching Soul Powder. Li Changshu berkedip. Mungkinkah pil ini juga dibuat olehmu, tetua? Itu benar. Penatua Wan Lingyun mencibir lagi. Saya datang dengan ini ketika saya tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Lagi pula, pil beracun terkadang terlalu sombong. Namun, penyempurnaan item ini rumit. Oleh karena itu, tidak ada formula pil seperti itu dalam sutra racun yang saya berikan sebelumnya. Aku akan mengajarimu saat kita kembali. Li Changshu berseru kagum, Elder, murid telah memperoleh formula pil di aula luar, resep pil itu dicatat dalam gulungan batu giok yang rusak. Saya tidak menyangka itu adalah pil berharga yang dibuat oleh Anda, penatua. Hehe, Anda dapat mengambil ini untuk melindungi diri sendiri. Saya lupa tentang ini sebelumnya. Ini hanyalah agen yang melumpuhkan. Ini cocok untuk Anda untuk melindungi diri sendiri. Tetua Wan Lingyun dengan santai menjejalkan botol porselen ke tangan Li Changshu. Takut Li Changshu akan menolaknya, dia segera mengeluarkan lebih dari 10 botol porselen dari cincinnya. Penyimpanan pil beracun oleh Poison Immortal membuat Li Changshu merasa sedikit cemburu. Matanya merah. Itu kekayaannya. Li Changshu benar-benar mengagumi karakter, memberi Poison Immortal Elder setiap kali dia tidak setuju dengannya. Secara kebetulan, dia memiliki ambil. Changshu, Wan Lingyun mengambil inisiatif untuk bertanya, bisakah aku menyerang sekarang? Li Changshu melanjutkan dalam hatinya, Elder, saya pikir tempat ini harus menjadi garda depan pihak lain. Jika pihak lain ingin menyerang sekte kita, mereka pasti tidak hanya memiliki beberapa ahli ini. Yang terbaik adalah tidak membiarkan salah satu dari mereka pergi. Lalu, Changshu, bagaimana aku harus menggunakan agen-agen yang melumpuhkan ini untuk membuat semua pencuri ini tetap tinggal di sini? Kamu pertama-tama harus membungkusnya dengan kekuatan abadi dan merembes ke seluruh formasi susunan. Kemudian, biarkan agen yang melumpuhkan perlahan merembes keluar dari tanah, saya dapat menyimpan 2 botol untuk melindungi diri saya sendiri. Penatua, Anda dapat menggunakannya untuk membunuh musuh. Tidak perlu, aku sudah menyempurnakan banyak hal ini. Awalnya aku ingin menggunakannya untuk menjebak musuh dan bukan untuk membunuh mereka. Elder Wan Lingyun menjawab dalam hatinya dan tersenyum lagi, yang paling dia kagumi adalah karakter Li Changshu. Dia melihat harta karun tetapi tidak ingin memonopoli itu. Menurut panduan Li Changshu, Elder Wan Lingyun menggunakan 18 botol Soul Enchantment Powder. Dia menggunakan gumpalan kekuatan abadi untuk mengirim agen yang melumpuhkan ke dasar setiap sosok yang bersembunyi di sana. Kemudian, dia membiarkan agen yang melumpuhkan menyebar perlahan. Li Changshu masih khawatir dan terus mengingatkannya, Penatua, berikan lebih banyak kepada iblis-iblis itu, resistensi mereka terhadap obat-obatan jauh lebih kuat dari kita, tetua, hati-hati. Fluktuasi kekuatan abadi mungkin mengganggu mereka. Penatua, hati-hati. Fluktuasi kekuatan abadi mungkin mengganggu mereka. Elder, kamu harus memberi perhatian khusus pada beberapa orang di pohon. 1 jam kemudian. Ada keheningan dalam formasi array. Beberapa sosok jatuh dari pohon dan menabrak tanah seperti karung pasir. Di bawah tanah, tetua Wan Lingyun penuh kekaguman. Dia akan bergegas keluar dan membunuh orang-orang itu lagi. Lebih tua, Li Changshu buru-buru menarik tembakan besar itu kembali dan berkata, kenapa kita harus keluar sekarang? Bagaimana jika seseorang dengan sengaja berpura-pura pingsan dan memancing kita keluar?
Bukankah kita akan jatuh ke dalam perangkap mereka? Ya, Changshu benar. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Li Changshu berpikir dalam hati, gunakan metode yang sama untuk melepaskan racunnya, namun, kali ini, itu harus menjadi racun yang ganas dan kuat. Tapi kali ini, itu harus menjadi racun yang kuat dan ganas, tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk membalas. Saya juga harus mempertimbangkan bahwa mereka akan membebaskan diri dari pengaruh agen yang melumpuhkan pada saat hidup dan mati. Jiwa esensi mereka juga akan meninggalkan tubuh mereka dan jiwa mereka akan melarikan diri. Saat dia berbicara, Penatua Wan Lingyun terus mengangguk setuju, mata tetua itu dipenuhi dengan kebaikan dan kelembutan. Sebelumnya, Penatua Wan Lingyun juga khawatir, dia khawatir tingkat kultivasi Li Changshu terlalu rendah dan dia tidak akan dapat melepaskan efek dari pil beracun, membuang pil yang tidak mudah disuling. Namun, apa yang terjadi hari ini membuat tetua Wan Lingyun sadar, murid ini dan poison daunnya, itu bahkan lebih cocok dari dia. Setelah Li Changshu memberikan beberapa instruksi, dia berkata, jika kamu ragu, kamu bisa meracuni iblis-iblis besar itu sampai mati terlebih dahulu. Saya memiliki mutiara penyihir jiwa yang dapat mencari ingatan mereka yang tidak lengkap dan menentukan asal-usulnya. Jika pembudidaya penyempurnaan ki manusia ini harus dibunuh, belum terlambat bagi kita untuk membunuh mereka. Bagaimanapun, kita bisa membunuh iblis. Baiklah. Penatua Wan Lingyun setuju, setelah beberapa pemikiran, dia memutuskan untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Penatua mengangkat tongkat tembaganya dari tanah dan mengarahkannya ke atas. Gumpalan kabut beracun hijau tebal menyebar dari tanah dan memasuki tubuh iblis yang telah disihir. Tidak lama kemudian, kelompok setan mulai gemetar. Awalnya, Li Changshu agak khawatir. Lagi pula, dia tidak melakukannya sendiri dan tidak memiliki formasi susunan untuk menekannya. Dia telah tertunda terlalu lama dan tidak memiliki rencana cadangan lainnya. Satu atau dua jiwa iblis mungkin benar-benar melarikan diri, namun, tidak lama kemudian, Li Changshu terkejut. Sungguh racun abadi surga yang kuat. Itu adalah racun yang bisa membunuh jiwa esensi dari iblis alam surga abadi. Segera, semua iblis di daerah itu mengungkapkan wujud aslinya. Beberapa pembudidaya tingkat tinggi berjuang beberapa kali sebelum mereka berhenti bergerak. Tidak ada aura sama sekali, tapi kekuatan iblis mereka masih penuh. Elder Wan Lingyun ingin keluar lagi, tetapi Li Changshu menghentikannya lagi. Sudah berapa kali, mengapa sesepuh ini selalu ingin keluar tanpa alasan? Dia jelas bisa melakukan semuanya di bawah sana. Changshu, apakah kamu masih tidak pergi? Li Changshu tersenyum pahit dan berkata, Penatua, apakah Anda memiliki api samadhi sejati atau api sejati yang lebih kuat? Bakar saja dari jauh. Wan Lingyun berkata, tentu saja. Aku memiliki api sejati yang disebut api pemurnian jiwa 10.000 racun. Kekuatannya di atas api samadhi sejati. Pada saat itu, lelaki tua kurus itu mengikuti instruksi Li Changshu dan melepaskan bola api di bawah tanah. Jika seseorang mengamati formasi susunan dari langit, mereka mungkin bisa melihat cerita horor dari dunia primordial. Sosok-sosok yang bersembunyi di sana pertama-tama pingsan tanpa suara. Setan secara bertahap diselimuti oleh kabut beracun, segera, tubuh mereka berkedut dan mereka mati tanpa gelombang. Setelah itu, banyak bola api hijau pucat muncul dari tanah dan menelan mayat iblis-iblis besar ini, menghasilkan tumpukan abu. Dari awal hingga akhir, iblis tidak melawan sama sekali, mereka meninggal dengan damai, sosok-sosok yang pingsan tidak menyadari apapun sama sekali. Pada saat itu, sesosok akhirnya muncul dari tanah. Itu adalah seorang wanita muda dengan gaun panjang. Dia memegang mutiara di tangannya dan berjalan melewati tumpukan abu untuk beberapa saat. Mutiara penyihir jiwa mengekstraksi jiwa-jiwa yang tersisa dan mencari fragmen ingatan. Setelah beberapa saat, kabut tebal lainnya muncul dari tanah dan menghancurkan roh esensi dari prajurit penyempurnaan ki manusia. Api naik di mana-mana. Arai penyembunyian, diisi dengan warna hijau. Wanita muda itu berjalan bolak-balik, dan mutiara penyihir jiwa berputar dengan cepat. Tiba-tiba, seberkas cahaya merah darah muncul dari api hijau dan terbang langsung ke arah wanita muda itu, menusuk lehernya. Wanita itu memiringkan kepalanya dan menatap cahaya optimis. Kemudian, dia menepuknya dengan lembut. Memukul. Seekor nyamuk dengan sayap merah darah dan tubuh hitam ditampar dengan lembut sampai mati oleh wanita itu. Cahaya optimis lainnya ingin terbang, tetapi ditelan oleh bola api sejati dan langsung terbakar menjadi bola ki darah. Nyamuk ini bukan nyamuk sungguhan. Mereka tampaknya dibentuk dari kemampuan mistik dan dipadatkan dari ki darah.
Pada saat yang sama, di sebuah gua batu dekat gunung spiritual negara bagian Aparagodania, Wenjing Daoren, yang mengenakan jubah merah darah, membuka matanya. Matanya dipenuhi keterkejutan. Bagaimana mungkin sepertiga dari boneka yang telah dia kumpulkan untuk jangka waktu tertentu, dihancurkan tanpa suara? Karena dia terlalu jauh, Wenjing Daoren hanya memperhatikan ketidaknormalan di sana. Yang paling penting, siapa wanita itu barusan? Mengapa dia tidak bisa menemukan jiwa esensinya sama sekali? Mungkinkah seorang ahli telah menyerang? Wenjing Daoren menyipitkan matanya dan merasa sedikit takut. Meskipun dia tertangkap basah oleh kematian dan cedera, namun, 3 pembudidaya ki terpenting di Pulau Golden Owl tidak terpengaruh karena mereka bersembunyi di belakang dan menyerap kekuatan teratai darah. Rencananya tidak sepenuhnya gagal. Wenjing Daoren terus menutup matanya untuk merasakan. Namun, pada saat itu, dia tidak bisa lagi melihat apa yang terjadi dalam formasi susunan. Boneka-boneka itu mati semua. Di hutan benua timur, bawah tanah. Saat mereka menangkap cahaya optimis, Li Changshu dan Wan Lingyun saling memandang. Pikiran tetua Wan Lingyun lebih sederhana. Dia menghela nafas dalam hatinya. Dan berkata, untungnya, Changshu, kamu cukup waspada. Jika kita dikomplot, gerbang Duxian akan berada dalam bahaya. Li Changshu terlalu banyak berpikir, nyamuk. Mereka bisa mengendalikan pikiran orang melalui nyamuk. Apakah ada nyamuk yang begitu kuat di dunia purba? Mungkinkah bahwa selama kesengsaraan pemberian Dewa Besar, Dewi Roh Kura-Kura, yang telah menyedot kering murid sekte dalam sekolah Jie dan teratai emas kelas 12. Nyamuk hitam bersayap darah. Kawanan nyamuk. Mungkinkah itu benar-benar tembakan besar? Dunia primordial benar-benar terlalu berbahaya. Penatua, jangan keluar. Gunakan True Fire untuk membakar tempat ini. Tentu, pada saat itu, api hijau berkobar di mana-mana, dan pepohonan di mana-mana dilalap api. Uploader by Novel. 1 jam kemudian, formasi susunan itu sangat bersih. Tidak ada jejak sama sekali. Tanahnya tandus, dan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Beberapa sosok muncul dari tanah. Mereka dengan cepat menggunakan kekuatan Dharma mereka untuk menyapu abu di mana-mana dan menumpuknya menjadi satu. Kemudian, mereka menaruh semua jenis sisa dan membakar harta karun Dharma dan harta karun ke dalam beberapa kantong harta karun. Kemudian, salah satu dari mereka memegang ikan kayu dan dengan lembut mengetuknya. Beberapa dari mereka mulai melantunkan sutra. Di bawah tanah, Wan Lingyun bertanya dengan bingung, Changshu, apa yang kamu lakukan? Li Changshu tersenyum dan berkata, lafalkan sutra dan hilangkan karma. Jika ada sisa jiwa yang tidak dapat diserap oleh mutiara penyihir jiwa, kirim mereka ke dunia bawah untuk bereinkarnasi untuk menghindari kekhawatiran di masa depan. Nanti, Penatua, Anda akan menyerang lagi dan menghancurkan abunya dan menyebarkannya kemana-mana. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Kultivasi dimaksudkan untuk merebut energi spiritual langit dan bumi. Biarkan mereka kembali ke alam setelah mereka mati. Itu juga sejalan dengan dao gerbang Duxian. Tetua Wan Lingyun tersenyum dan mengangguk. Saat nyanyian berhenti, Dewa Racun melambaikan jubah Taoisnya di bawah tanah. Tumpukan besar abu melayang dan mendarat di berbagai bagian formasi susunan. Li Changshu menghela nafas pelan di dalam hatinya. Itu sempurna, meskipun saya tidak melakukannya sendiri, namun, rasa ritual itu masih ada. Penatua Wan Lingyun berkedip. Sempurna. Apa artinya itu? Li Changshu buru-buru berkata, oh, itu artinya aku tidak perlu mengkhawatirkan masa depan. Kemudian, dia buru-buru menyingkirkan liontin giok di tangannya dan berhenti mentransmisikan pikirannya. Tetua Wan Lingyun mengingat seluruh proses mereka berdua membunuh musuh dan merasa emosional. Dia memandang Li Changshu, dia bahkan lebih menyukainya. Kemudian, sosok-sosok itu masuk ke dalam tanah dan berubah menjadi patung kertas. Li Changshu memasukkannya ke dalam kantong harta karun yang kosong. Setelah kembali, dia harus mensterilkan racunnya sebelum dia dapat terus menggunakannya. Dia tidak berani meremehkan racun tetua Wan Lingyun. Penatua, ayo kembali. Serahkan hal-hal ini dan mutiara penyihir jiwa ke sekte dan biarkan mereka menanganinya. Oke, ngomong-ngomong, Elder, ada satu hal lagi. Kali ini, tolong jangan katakan bahwa aku ada di sampingmu, dan seterusnya dan seterusnya. Li Changshu mengingatkan mereka di sepanjang jalan. Pria tua dan pria muda itu menyelinap kembali ke gerbang Duxian di bawah tanah. Tetua, pergi ke puncak pemecah surga dulu. Aku akan kembali ke puncak untuk berkultivasi.
Begitu dia memasuki formasi susunan pelindung gunung, dia memasuki gerbang gunung yang diukir dari batu giok putih. Li Changshu menyerahkan mutiara penyihir jiwa dan kantong harta karun berisi rampasan perang kepada Penatua Wan Lingyun dengan hormat. Bukannya dia tidak berpikir untuk menyembunyikannya, sebagian besar harta penyimpanan Dharma yang dia rebut kali ini telah dihancurkan oleh api beracun Penatua Wan Lingyun. Mereka tidak terlalu berharga, selain itu, ini adalah masalah serius yang menyangkut kelangsungan hidup sekte tersebut. Dunia primordial sangat besar, dan tidak mudah baginya untuk memiliki pendukung. Sejujurnya, sekte Duxian selalu memperlakukannya, seorang murid, luar biasa, dengan sangat baik. Meskipun dia adalah murid dari puncak terlemah dan termiskin di sekte, tidak ada yang sengaja mempersulitnya atau memarahinya sejak dia mulai berkultivasi. Sebaliknya, banyak tetua dari Hundred Mortal Hall merawatnya karena ikan roh tuna yang saleh. Oleh karena itu, Li Changshu tidak ingin melihat sekte tersebut runtuh. Misalnya, dia telah mengungkapkan dua kartu trufnya, Sensing Stone dan Soul Bewitching Pearl, di depan Elder Wan Lingyun. Baginya, ini juga merupakan kontribusi kecil. Prinsipnya adalah membantu dan melindungi sekte selama dia yakin bisa melindungi dirinya sendiri. Melihat kantong harta karun dan mutiara penyihir jiwa yang telah Li Changshu tundukkan dan serahkan, tetua Wan Lingyun menyipitkan matanya dan menunjukkan senyum dingin. Dia memasukkannya ke lengan bajunya. Beberapa eksekutif abadi yang disempurnakan di sekte abadi yang menundukkan kepala dan para abadi yang bertugas berkeringat dingin untuk Li Changshu. Mereka tidak tahu latar belakang murid yang berada di alam Void Return ini, tapi tetua Poison Immortal tersenyum. Murid ini mungkin akan mendapat masalah di masa depan. Tetua Wan Lingyun segera terbang ke puncak pemecah surga di atas awan untuk berbicara dengan pemimpin sekte dan tetua agung tentang masalah tersebut. Li Changshu juga berbalik dan membungkuk kepada yang abadi di sekte sebelum pergi. Kemudian, dia mengendarai awan dan terbang di ketinggian yang sedikit lebih rendah. Dia menemukan jalur awan yang jarang digunakan dan perlahan-lahan melayang menuju Gunung Xiaoqiong. Dalam perjalanan pulang, Li Changshu terus memikirkan nyamuk yang terbunuh oleh boneka kertas itu. Nyamuk ini, dia tidak tahu apakah pembunuh nyamuk akan efektif. Ketika dia kembali ke Gunung Xiaoqiong, adik perempuan dan tuannya masih berlatih teknik melarikan diri. Li Changshu tidak mengganggunya dan langsung kembali ke ruang pil. Dia mengaktifkan berbagai formasi susunan dan melihat batu penginderaan yang tergantung di mana-mana. Kemudian, dia mengizinkan avatar patung kertas untuk kembali ke tampilan aslinya. Gumpalan asap hijau melayang dari tanah dan mengembun menjadi sosok Li Changshu. Dia mengangkat tangannya untuk mengambil klon pria kertas itu dan memasukkannya ke lengan bajunya. Berbicara tentang pembunuh nyamuk, apa yang harus dilakukan? Apa yang ditakuti nyamuk? Meracuni darah. Bergumam pada dirinya sendiri, Li Changshu terhibur dengan pikirannya sendiri. Jika karakter kejam seperti Mosquito Daoren benar-benar muncul, dia pasti tidak akan bisa menghadapinya. Namun, jika itu adalah nyamuk yang dapat mengendalikan boneka dan dibunuh oleh patung kertas seperti hari ini, Li Changshu benar-benar dapat memikirkan beberapa cara untuk menghadapinya. Kemampuan mistis dari potongan kertas pembentuk manusia memiliki target alami untuk ditahan. Coba dipikir-pikir, semua pengaturan yang dia buat dalam 6 bulan terakhir tidak sia-sia. Pengorbanan pohon-pohon tua itu tidak sia-sia. Dengan emosi seperti itu di dalam hatinya, Li Changshu menemukan beberapa patung kertas yang telah membersihkan medan perang dan melafalkan sutra. Dia membuka pil furnace dan menyuntikkan True Samadhi Flames. Dia melemparkan patung kertas dengan kemampuan mistik asli ke dalamnya. Nyala api berkedip pelan, dan patung kertas berubah menjadi abu. Kemudian, Li Changshu memeriksa tubuhnya dan benda-benda yang dapat mencegahnya menyimpulkan. Setelah sibuk dan memastikan bahwa tidak ada masalah di semua aspek, dia menghela nafas lega. Segera, dia jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam lagi. Dia diam-diam berpikir tentang bagaimana dia mungkin telah mengungkap sesuatu barusan. Patung kertas yang membunuh nyamuk telah mensimulasikan auranya. Saya dan Penatua Wan Lingyun tidak muncul sama sekali. Api sejati dari Penatua hampir membakar seluruh gunung gundul. Seharusnya tidak ada kesalahan. Namun, Li Changshu menemukan sesuatu. Penatua Wan Lingyun memiliki kesamaan dengan tuannya. Mudah terbawa suasana. Mungkinkah mereka terlalu lama berkultivasi di pegunungan dan melupakan bahaya dunia purba? Untungnya, dia telah menghentikan yang lebih tua tepat waktu. Kalau tidak, jika sesepuh muncul secara pribadi dan disergap oleh nyamuk, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia mondar-mandir di pil chamber dan merenung.
Pikirannya berangsur-angsur menjadi jernih, apa yang terjadi hari ini tidak keluar dari harapannya. Itu karena setengah tahun yang lalu, dia telah membuat daftar semua kemungkinan arah dari cerita tersebut. Pertarungan hari ini hanya mengkonfirmasi 2 atau 3 alur cerita. Seperti yang diharapkan, selain menjadi murid sekolah Ren, tidak ada yang istimewa dari gerbang Duxian. Alasan mengapa itu menarik perhatian orang lain adalah karena gerbang Duxian dan pembudidaya Kirefinemen dari Pulau Golden Owl memiliki beberapa konflik sebelumnya, kemudian, seseorang ingin memanfaatkan itu untuk membuat keributan. Dalang telah merencanakan dan menyergap gerbang Duxian di depan Sekte Istana Emas di Benua Tengah. Dia ingin meningkatkan ketenaran gerbang Duxian dan memberitahu ketiga sekte bahwa ada murid sekolah Ren di Benua Timur. Setelah itu, Dalang akan memanfaatkan fakta bahwa Sekte Abadi dari 3 sekolah sedang mendiskusikan pertemuan 3 sekte di Sekte Istana Emas untuk menggunakan boneka yang dia kendalikan untuk menghancurkan gerbang Duxian. Bagi Dalang, harga dan risikonya kecil, tapi mereka bisa mencapai tujuan besar. Li Changshu sepertinya telah melihat bayangan hitam berdiri di belakang gerbang Duxian dan mengulurkan tangannya ke arah puncak pemecah surga. Namun, ada sosok yang lebih agung namun sedikit buram di balik bayangan hitam. Itu akan menamparkan bayangan hitam di depannya, sekte diam-diam bertarung. Bukan karena gerbang Duxian tidak memiliki peluang untuk menang, Dalang di balik semua ini tidak berani mengambil tindakan secara pribadi. Dia hanya berani mengendalikan boneka dari jarak jauh melalui nyamuk. Poin itu dikonfirmasi melalui fragmen memori dari sisa jiwa. Ada suara nyamuk dalam ingatan manusia dan setan itu, poin utamanya adalah bagaimana gerbang Duxian akan menghadapinya selanjutnya. Jika Li Changshu benar, akan segera terdengar suara, dang, 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 dang. Itu tentu saja bukan sutra klasik dari biksu tertentu di masa depan. Tiba-tiba, bang, bang, bel di puncak pemecah surga berbunyi. Kali ini, bel sangat menembus. Begitu bel berbunyi, 1 atau 2 sosok terbang keluar dari setiap puncak dan terbang menuju Immortal Du Hall di puncak utama. Di tepi danau, Qiyuan Laodao mendengar bel dan segera mengendarai awan ke puncak pemecah surga. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin nominal dari sebuah puncak. Ketika Li Changshu melihat itu, dia buru-buru mengirimkan transmisi suara ke tuannya. Dia memintanya untuk tidak bersuara tidak peduli apa yang dia dengar atau lihat setelah dia pergi. Dia hanya harus mendengarkan pengaturan sekte. Suara lonceng membangunkan banyak murid yang sedang mengasingkan diri. Gerbang Duxian menjadi hidup, bel yang digunakan dalam situasi darurat mungkin tidak berbunyi sekali dalam 1000 tahun. Para pembudidaya Kirefinemen dari berbagai puncak semuanya menonton, tidak tahu apa yang telah terjadi. Tidak lama kemudian, 16 sosok terbang keluar dari puncak pemecah surga dan bergegas keluar dari formasi susunan pelindung gunung. Mereka bergegas menuju adegan debu berskala besar, barusan. Orang pertama adalah pemimpin sekte gerbang Duxian, di belakangnya adalah Wan Lingyun, Yang Mulia Wang Qing, dan para ahli lainnya di sekte tersebut. Li Changshu tahu, mereka tidak akan memeriksa hasil pertempuran. Mereka harus mencari kekuatan utama musuh. Namun, mereka ditakdirkan untuk kembali dengan tangan kosong kali ini. Paling banyak, mereka akan menemukan beberapa petunjuk yang ditinggalkan oleh pihak lain ketika mereka pergi dengan tergesa-gesa. Lain kali pihak lain muncul, mereka pasti akan meluncurkan serangan skala penuh di gerbang Duxian. Selain itu, tidak boleh terlalu jauh, pasti akan ada sesuatu yang terjadi dalam 3 tahun. Badai sedang terjadi, dan puncak kecil itu duduk sendirian. Li Changshu berbaring di kursi goyang dan memegang selip batu giok yang telah disalinnya di aula dalam Dao Repository. Dia diam-diam membaca kata-kata dan gambar di dalamnya. Perasaan setelah melihat seluruh situasi cukup menyegarkan, tentu saja, kehidupan terbaik adalah ketika tidak ada yang terjadi. Slip giok itu disebut rekaman 100 roh. Itu merekam banyak binatang spiritual yang lezat, ahem, langka dan burung spiritual. Sebenarnya ada banyak musuh alami nyamuk. Namun, sangat merepotkan untuk menemukan beberapa binatang spiritual yang memiliki energi spiritual yang baik dan dapat menahan nyamuk darah yang dia lihat hari ini. Yang terpenting, dia bisa mendapatkannya sekarang dan mereka bisa bereproduksi dalam jumlah besar. Kerja kerasnya terbayar. 1 jam kemudian, mata Li Changshu berbinar. Dia benar-benar menemukan binatang spiritual yang dia besarkan di kandang binatang spiritual di Gunung Xiaoqiong. Sudut mulutnya membentuk senyuman saat dia mengeluarkan botol porselen. Saat itu, ketika dia pergi ke benua utara untuk memetik tumbuhan, dia dengan santai menghancurkan kelompok Yuan King dan mendapatkan sepasang love gu.
Love Gu adalah tipe Gu, itu dianggap sebagai mantra sihir dan bukan teknik Dao. Pada awalnya, Li Changshu ingin menggunakan Love Gu pada binatang spiritual paling langka yang bisa dia dapatkan. Dia ingin mereka bekerja keras untuk kawin dan menciptakan nilai dalam hidup mereka, namun, dia belum pernah menemukan target yang cocok. Beberapa waktu yang lalu, ketika dia sedang memurnikan pil dengan kekayaan besar, Li Changshu telah mempelajari banyak formula pil yang tidak ortodoks dan secara tidak sengaja menemukan cara untuk terus menggunakan Love Gu. Dia memberi makan Love Gu rumput beracun pemadat roh dan mengubahnya menjadi batu. Itu disebut batu cinta. Kemudian, dia menggunakan mata air spiritual dan banyak tumbuhan untuk memasukkan batu cinta ke dalamnya. Setelah merendamnya selama 49 hari, dia bisa mendapatkan ramuan rahasia. Ramuan itu sendiri adalah barang langka. Itu memiliki efek yang sama dengan pohon akasia Dewa Bulan. Itu juga bisa digunakan untuk memurnikan pil. Botol pil di tangan Li Changshu disempurnakan dari ramuan itu. Tentu saja, itu dibuat khusus untuk binatang spiritual yang langka. Terima kasih, Big Jade dan Second Jade. Li Changshu berdiri dan melayang ke kandang binatang spiritual di belakang gunung sambil tersenyum. Linge, yang berlatih pelarian air siang dan malam di danau, berjingkat dan melihat ke arah ruang pil. Dia kebetulan melihat Li Changshu melayang lewat dengan tangan di belakang. Kakak senior bodoh, kenapa kamu tidak datang dan berbicara denganku? Saya telah berlatih selama beberapa hari dan malam tanpa istirahat. Anda sama sekali tidak perhatian, arah yang dituju kakak senior. Linge mengerutkan bibirnya dan buru-buru mengikuti. Dia ingin melihat apa yang dilakukan kakak laki-lakinya di kandang binatang spiritual. Saya tidak ingin pergi dan berbicara dengannya. Tidak lama kemudian, Linge mengendarai awan dan terbang di atas kandang binatang spiritual. Dia segera melihat kakak laki-lakinya, yang sedang berjongkok di samping kolam. Li Changshu bahkan tidak menoleh. Dia melambai pada Linge dengan lembut. Linge mengerti dan menarik kembali auranya. Dia mengendarai awan dan melayang ke sisi kakak laki-lakinya. Dia melipat roknya dan berlutut di rerumputan. Dia mengikuti tatapan kakak laki-lakinya. Set. Li Changshu memberi isyarat agar dia tetap diam. Linge hanya bisa menopang dahinya dengan satu tangan, tidak berani melihat lebih jauh. Di atas daun teratai di kolam di depannya, ada dua kodok giok pemakan roh yang sangat langka yang berwarna hijau seperti batu giok. Mereka tak terlukiskan. Linge hanya bisa mengerucutkan bibirnya. Dia mengalihkan pandangannya dan berbisik kepada kakak laki-lakinya, "Kakak senior, meskipun aku sangat mencintaimu, kamu harus memperhatikan citramu. Ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan secara terbuka. Itu akan mempengaruhi penilaian saya terhadap Anda." Li Changshu menjawab dengan santai, "Terima kasih, bantu saya menyesuaikan evaluasi saya di atas rata-rata." Linge memutar matanya dan mendengus. "Tidak, aku hanya di atas rata-rata." Dia tiba-tiba berkedip dan melihat katak giok di sana. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. "Kakak senior, bukankah kamu mengatakan bahwa binatang spiritual semacam ini sangat sulit untuk berkembang biak? Kamu bahkan tidak tahan menggunakannya untuk alkimia dan anggur." Li Changshu mengguncang botol porselen kosong di tangannya dan tersenyum. "Aku punya rencanaku sendiri." Ini, Linge tiba-tiba mengerti sesuatu. Dia tersipu dan sedikit jijik pada awalnya. Kemudian, dia berkedip dan dengan sengaja berkata, kakak senior, Anda benar-benar menyempurnakan pil semacam ini secara diam-diam." Buku itu benar. Para pembudidaya kirefinemen yang menyukai alkimia pasti akan memiliki ide seperti ini. Karena aku menjadi adik perempuanmu, kakak senior, apakah Anda masih memiliki binatang spiritual untuk dikembangkan? Suster junior ini dengan enggan akan membantumu. Li Changshu berkata dengan tenang, "Jangan punya ide berani. Saya telah memberi batasan khusus pada setiap botol pil semacam ini. Pelit, bagaimana bisa ada kakak laki-laki tertua yang begitu waspada terhadap adik perempuannya? Aku tidak bisa menahannya. Lagi pula, dia memiliki adik perempuan dengan pemikiran yang rumit." Lan Ling memutar matanya dan memalingkan muka ke kandang binatang spiritual di samping, namun, pikirannya terbang ke tempat lain. Dia secara alami tidak tahu bahwa Li Changshu memang sibuk dengan bisnis saat ini. Binatang spiritual semacam ini akan menjadi bagian yang sangat penting dari sistem pertahanan Gunung Xiaoqiong, apalagi, setelah bencana ini, katak giok tidak akan terbuang sia-sia. Dia juga bisa memanggil Jiu Wu untuk membuat hotpot dan makan mewah. Rasanya harus cukup enak. Setelah bel berbunyi selama setengah hari, lebih dari 10 ahli yang keluar semuanya kembali ke puncak pemecah surga.
Sesaat kemudian, pemimpin sekte secara pribadi memerintahkan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, semua murid dilarang keluar, dan susunan pelindung gunung disegel sepenuhnya. Kemudian, pemimpin sekte dan beberapa tetua agung mendiskusikan strategi selanjutnya untuk menghadapi musuh dengan tetua Wan Lingyun. Elder Wan Lingyun akan dipromosikan menjadi Grand Elder, tapi dia tidak peduli tentang itu. Dia biasanya tinggal di Danding Peak untuk memurnikan pil dan berkultivasi. Saat ini, reputasi dan pengaruhnya di sekte tidak rendah, tetapi statusnya tidak rendah. Kali ini, Penatua Wan Lingyun telah membunuh begitu banyak musuh yang kuat sendirian dan menyelesaikan krisis gerbang Duxian. Masuk akal bagi sekte untuk melakukan sesuatu, namun, untuk sesepuh yang telah memberikan kontribusi sebesar itu, tidak pantas menggunakan hadiah, juga tidak pantas menggunakan terima kasih. Setelah memikirkannya, pemimpin sekte dari gerbang Duxian hanya bisa berkata sambil tersenyum, kali ini, Penatua Wan Lingyun pasti menggunakan banyak pil beracun yang berharga. Sekte juga harus mengganti kerugian ini. Penatua Wan Lingyun sedikit mengernyit. Melihat cincin penyimpanan yang diserahkan pemimpin sekte, dia secara naluriah ingin menggelengkan kepalanya dan menolaknya. Itu hanya tepat baginya untuk melakukan hal-hal ini untuk sekte tersebut. Dia tidak bisa menerima hadiah seperti itu. Namun, segera, Penatua Wan Lingyun memikirkan sesuatu. Sudut mulutnya berkedut, dan senyum dingin muncul di wajahnya. Namun, itu bisa dianggap sebagai hadiah untuk Changshu. Kalau begitu, aku akan mengambilnya. Setelah mengatakan itu, Tetua Wan Lingyun berbalik dan berjalan ke pintu aula dengan tongkatnya, meninggalkan beberapa orang di belakangnya untuk melihat tampilan punggungnya yang tua dan anggun. Pemimpin sekte dari Sekte Du Abadi, yang sebenarnya satu generasi dengan Tetua Wan Lingyun, mengerutkan kening dan menatap Tetua Agung yang duduk di belakangnya. Dia melihat ke beberapa Tetua Agung yang duduk di belakangnya dan bertanya dengan lembut, apakah saya baru saja mengatakan sesuatu yang salah dan membuat Penatua Wan tidak bahagia? Beberapa Grand Elders hanya bisa tersenyum pahit. Mereka sebenarnya tidak terlalu akrab dengan Penatua Wan, bersambung.